Shalom saudaraku, senang rasanya kita bertemu kembali pada kesempatan ini. Bagaimana kabar saudara sekarang ini? Saya senantiasa berharap saudara semua tetap bersemangat dan penuh sukacita dalam belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Menjadi Berkat bagi Keluarga. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa Surgawi, Engkau Allah yang pemurah dan Allah yang penuh kasih sayang. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan dan penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan menerima hikmat dari Engkau. Ajarkan kami untuk saling mengasihi dan menghargai dan saling mendukung satu sama lain di dalam suatu keluarga, sehingga melalui hidup kami, nama-Mu dipermuliakan. Bersihkan hati kami dari segala egoisme, kesombongan, dan ketidakharmonisan. Jadikan kami saluran berkat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menjadi terang dan garam bagi keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara umum dapat dikatakan bahwa peran wanita sebagai istri dan juga ibu dalam suatu keluarga kiranya sudah amat jelas. Namun dalam kenyataannya masih menyisakan sejumlah masalah yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Peran wanita sebagai istri dan ibu secara umum dipahami sebagai peran yang berkaitan dengan tugas melayani kebutuhan suami dan merawat anak-anak. Pemahaman seperti itu tentunya tidak salah, hanya saja perlu ditata ulang dan ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas lagi. Seiring dengan perjalanan waktu, semakin disadari pula makin meluasnya peran wanita dalam keluarga. Semakin banyak dijumpai kaum perempuan yang bekerja di luar rumah dalam berbagai bidang pekerjaan. Mereka mencari nafkah seperti halnya kaum laki-laki, mengembangkan diri dalam berbagai bidang karir, dan dengan demikian merasa diri semakin independen dalam hidupnya, tanpa banyak bergantung pada suami. Namun demikian, peran pokok sebagai istri yang melayani suami dan keluarga, serta sebagai ibu yang melahirkan dan mendidik anak, tetap merupakan peran yang tidak tergantikan betapapun sukses karir yang telah dicapainya. Melihat begitu pentingnya peran ini, maka kaum wanita yang tidak bekerja di luar rumah tetap harus dihargai akan andilnya dan jerih payah mereka, layaknya seperti mereka yang bekerja di luar rumah. Mari kita baca Amsal pasal 31 ayat 28 dan ayat 29. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Saudaraku, Amsal pasal 31 ayat 28 dan 29 yang sudah kita baca ini adalah bagian dari tentang nasihat tentang istri yang cakap atau wanita yang berhikmat. Ayat ini menggambarkan penghargaan dan pujian yang diberikan oleh anak-anak dan suami kepada seorang wanita
yang hidupnya dipenuhi dengan kebijaksanaan, kasih, dan pengabdian kepada Tuhan dan juga kepada keluarganya. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan makna yang mendalam dari ayat-ayat ini dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penghargaan dari keluarga. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Anak-anak dan suami dari wanita yang cakap ini bangkit dan menyebutnya berbahagia. Ini menunjukkan bahwa pengaruh hidupnya begitu besar sehingga keluarga yang merasakan kebahagiaan dan kebaikan yang dia sebarkan. Sebagai orang Kristen, kita diingatkan bahwa hidup kita harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, terutama bagi keluarga kita. Apakah hidup kita sudah mencerminkan kasih Kristus sehingga orang-orang terdekat kita merasakan damai sejahtera dan kebahagiaan? Yang kedua, pujian yang tulus. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Pujian ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi lahir dari suatu pengamatan dan penghargaan atas kesetiaan, kerja keras, dan kasih yang dia tunjukkan. Ini mengingatkan kita bahwa nilai hidup kita tidak diukur dari hal-hal duniawi, tetapi dari bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita melayani, dan bagaimana hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah kita hidup dengan integritas dan kesetiaan sehingga layak dipuji bukan hanya oleh manusia, tetapi terutama dipuji oleh Tuhan? Saudaraku, wanita dalam Amsal pasal 31 ini adalah teladan bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Dia menggambarkan seseorang yang hidup dengan hikmat, takut akan Tuhan, dan mengutamakan pelayanan kepada keluarga serta kepada sesama. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dengan cara yang sama, mengasihi dengan tulus, bekerja dengan rajin, dan menjadi terang bagi dunia ini. Saya tertarik membaca ungkapan hati seorang pemudi yang begitu kagum pada ibunya. Pemudi ini menulis, "Ibu belum pernah ikut lari maraton, namun tengah malam ia bisa lari ke toko membeli obat ketika aku sakit. Ibu belum pernah bekerja di luar rumah, namun ia menjadikan rumah kami seperti oasis. Ibu adalah panutanku. Ibu menyeka begitu banyak air mata ketika aku menghadapi masalah dengan teman-teman priaku. Menenangkan aku ketika aku bermimpi buruk dan melantunkan ribuan doa untuk aku. Aku sudah berkali-kali memberitahu ibu, dialah pahlawanku." Aku tersenyum senang jika seorang berkata, "Aku mirip ibuku." Karena aku tidak ingin mirip siapapun di dunia ini selain mirip dengan ibuku yang aku cintai dan aku kagumi. Saudaraku, berapa sering anak kita memberikan pernyataan yang tulus dengan menyebut ibunya sebagai orang yang berbahagia? Bukan pernyataan yang dibuat-buat, melainkan lahir dari pengalaman anak dalam kehidupan rumah tangga dan melihat sikap dan perilaku seorang ibu di tengah keluarga.
Penulis kitab Amsal menyebutkan bahwa istri yang takut akan Tuhan merupakan modal penting dalam rumah tangga yang berbahagia. Ia menjadi kebanggaan dan membangkitkan sukacita bagi suami dan juga anak-anaknya. Ya saudaraku, memang sungguh besar peran seorang ibu di tengah-tengah keluarga kita. Mereka adalah pribadi yang spesial yang dipanggil Tuhan menjadi penolong bagi suami dan ibu bagi anak-anak mereka. Ketika badai menerpa perahu kehidupan rumah tangganya, para ibu dihadapkan dan diharapkan tetap berdiri dengan iman yang teguh, mendukung sang suami dan menenangkan hati anak-anaknya. Mari kita baca Amsal pasal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saudaraku, wanita yang cakap adalah wanita yang diberkati, yang hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Allah dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika seorang wanita mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan Tuhan, dia menjadi berkat, seseorang yang membuat perbedaan dalam kehidupan keluarganya dan dalam kehidupan orang lain. Ayat ini membuka bagian terakhir kitab Amsal yang sering disebut sebagai pujian bagi istri yang cakap. Ayat ini tidak berbicara tentang nilai seseorang istri yang baik, tetapi juga menjadi gambaran tentang karakter wanita yang mulia dan berharga di hadapan Tuhan. Yang pertama, nilai seorang istri yang cakap. Ayat ini menegaskan bahwa seorang istri yang cakap atau yang bijaksana adalah sesuatu yang sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada permata. Permata adalah benda yang langka, yang begitu indah dan bernilai sangat tinggi. Namun seorang istri yang cakap dianggap lebih berharga daripada permata karena karakternya, karena kebijaksanaannya, dan karena pengaruhnya yang positif dalam kehidupan suatu keluarga dan juga masyarakat. Ini mengingatkan kita bahwa nilai seseorang tidak diukur dari penampilan luar atau harta benda yang dimiliki, tetapi dari integritasnya, dari kebijaksanaannya, dan dari kesetiaannya kepada Tuhan. Yang kedua, karakter yang dibangun oleh Tuhan. Seorang istri yang cakap bukanlah hasil dari usaha manusia semata-mata, tetapi buah dari hubungannya yang begitu dekat dengan Tuhan. Karakter seperti ini dibentuk melalui proses pertumbuhan rohani, melalui ketekunan dalam firman Tuhan, dan melalui ketaatan dalam menjalani panggilan hidupnya. Ayat ini mengajak kita untuk menghargai dan meneladani sifat-sifat seperti kesetiaan, kerajinan, kasih, dan kebijaksanaan yang semuanya itu bersumber dari Tuhan. Yang ketiga, panggilan untuk menjadi berharga. Firman Tuhan dalam renungan hari ini tidak hanya ditujukan kepada istri, tetapi juga menjadi pengingat bagi semua orang percaya, baik itu laki-laki maupun perempuan, untuk menjadi pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dengan integritas, mengasihi dengan tulus, dan melayani dengan rendah hati. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita menjadi berharga bukan hanya bagi sesama,
terutama justru berharga bagi kerajaan Allah. Yang keempat, anugerah yang harus dihargai. Bagi mereka yang telah diberikan pasangan hidup yang cakap dan bijaksana, ayat ini mengingatkan untuk selalu bersyukur dan menghargai anugerah tersebut. Seorang istri yang cakap adalah berkat dari Tuhan yang patut dijaga dan kita hargai. Bagi yang masih senantiasa menantikan pasangan hidup, ayat ini menjadi pengingat untuk berdoa dan bersabar karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Mari kita baca Amsal pasal 14 ayat yang pertama. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Saudaraku, ayat ini memberikan gambaran yang jelas tentang peran penting kebijaksanaan dalam membangun kehidupan, khususnya dalam konteks keluarga dan juga rumah tangga. Secara harafiah, ayat ini berbicara tentang perempuan, tetapi prinsipnya dapat diterapkan secara universal, baik bagi kita laki-laki maupun bagi perempuan. Karena setiap orang dipanggil untuk menjadi pembangun yang bijaksana dalam kehidupan mereka. Yang pertama, kebijaksanaan membangun kehidupan yang kokoh. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Perempuan yang bijak digambarkan sebagai seseorang yang mendirikan rumahnya. Kata mendirikan menunjukkan suatu proses yang penuh kesabaran, penuh perencanaan, dan dikerjakan penuh ketekunan. Kebijaksanaan memampukan seseorang untuk membuat keputusan yang tepat, mengelola sumber daya dengan baik, dan menciptakan suatu lingkungan yang penuh kasih dan penuh damai. Dalam kehidupan rohani, kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan adalah fondasi yang kuat untuk membangun rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kebodohan merusak apa yang telah dibangun, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Sebaliknya, kebodohan dapat meruntuhkan apa yang telah dibangun dengan susah payah. Kebodohan di sini bukan hanya tentang kurangnya pengetahuan, tetapi lebih tentang ketidaktundukan kepada Tuhan dan ketidakmampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Tindakan yang ceroboh, kata-kata yang menyakiti, atau keputusan yang egois dapat merusak hubungan dan keharmonisan suatu keluarga. Saudaraku, sebagai wanita yang cakap, segala sesuatu dilakukan dengan cara-cara yang baik, buat keputusan yang bijak, yang membangun dan memberkati keluarga Anda. Wanita tahu bahwa perilakunya dapat membuat matahari bersinar di jantung keluarga atau kehancuran, dan dia memilih untuk menjadi berkat bagi keluarga. Sebagai penutup renungan hari ini, khususnya kepada Anda para wanita, seiring bertambahnya usia, belajarlah bagaimana menyenangkan Tuhan, menyenangkan seisi rumahmu. Mintalah hikmat marifat yang datangnya dari Tuhan saja, agar engkau dimampukan menjadi wanita yang cakap dan bijaksana. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa, senantiasa kami mengucap syukur untuk setiap didikan dan ajaran yang sudah Engkau berikan pada kami semua. Sebagai suami, biarlah kami senantiasa menghargai dan mengasihi dengan sungguh-sungguh akan semua hal yang telah dilakukan oleh istri kami. Kami berdoa untuk para wanita yang mendengarkan renungan hari ini. Biarlah senantiasa dalam hidupnya Engkau berkati dan Engkau berikan kekuatan supaya dalam menjalani kehidupan ini senantiasa dijalani dengan penuh bijaksana dan Engkau tambahkan kecakapan dalam melakukan segala aktivitasnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua. Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.